hal yang bersifat teologis, ya kan? Lagi-lagi Kan begitu? pertanyaan saya tidak dijawab. Pertanyaan saya, apakah Anda sepakat? Gini saja, brother. Kalau tidak sepakat, katakan bahwa akal Anda tidak berfungsi untuk membedakan mana benar, mana tidak benar. Sesimpel itu, brother. Saya ini Gini, tidak sedang dengar bicara dulu. fungsi akal bagaimana. Coba ulangi pertanyaan saya. Sepertinya simpel pertanyaan ini. Bukan gini. Contohnya begini, saya kasih Yang contoh bertanya satu ini saja. saya, Dengar dulu. brother. Oke, Kalau Anda dengar tidak dulu. mau menjawab pertanyaan saya, tidak masalah. Saya Berhenti. bisa menjawab. 3 kali saya mengulanginya loh. Tetapi Anda ngerocos terus. Gini loh. Karena Anda tidak Kamu menjawab kan sesuai selalu- dengan pertanyaan saya. Baik, Saya tidak sejauh menyimpulkan ya. apapun. Saya bertanya, Dengar dulu. apakah Anda Dengar sepakat dulu. akal berfungsi untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar? Sesimpel Iya, itu. sepakat. 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 Terus? Sepakat ya. Nah, maka kebenaran itu harus masuk akal atau tidak? Kalau Anda sepakati, maka kebenaran harus masuk akal. Benar atau tidak? Tidak semua kebenaran itu harus masuk akal. Makanya saya katakan tadi, ilmu-ilmu Saya teologis bertanya, itu saya tidak bilang semua. bisa memakai Kenapa Anda logika bisa bahasa Indonesia semata. enggak? Anda bisa bahasa Indonesia Sudah. enggak? Yang namanya Makanya kebenaran dengarkan dulu. itu harus Jangan masuk panik akal. ini. Dengar dulu. Kecuali Dengarkan saya dulu. bilang begini loh, brother, tolonglah, kita ini kan hidup di Sabar. Indonesia. Kamu itu bernarasi terus. Kamu yang tidak sabar. Gini, kenapa kita selalu bentrok antara Islam dengan Kristen? Karena kebanyakan umat Kristen tidak mengerti dengan bahasa Indonesia. Kalau saya ikat dengan perkataan begini, semua yang namanya kebenaran dipastikan harus masuk akal, baru saya salah. Saya hanya bilang, kebenaran itu harus divalidasi dengan akal. Karena Anda sudah bilang di awal, akal itu berfungsi membedakan mana kebenaran, mana penyesatan. Jadi kalau seandainya Anda sudah katakan seperti itu, sebenarnya konsekuensi logiknya adalah bahwa kebenaran itu divalidasi dengan akal. Kalau Anda mau membantah, silakan. Coba telaah bahasa itu baik-baik. Akal itu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Saya tidak bicara yang baik ya, karena tidak semua yang baik itu benar. Saya bicara kebenaran. Kebenaran artinya apa? Kebenaran adalah adanya kesesuaian antara yang diklaimkan, antara yang diimankan dengan realitas. Ya, kalau kita bicara apakah semua kebenaran seperti itu, maka ada 2 dimensi. Kalau dalam ranah teologi, ada dimensi goib, kami sebut dia dimensi goib. Ada dimensi yang namanya adalah materi, termaterikan. Makanya ada istilah transenden dan imanen. Saya belum kerana itu. Saya mau Anda paham dulu dengan bagaimana Anda dapat menyatakan bahwa akal ini posisinya di mana. Apa fungsi akal Anda dalam ranah pencarian kebenaran ini? Kalau ternyata tidak bermanfaat, bilang akal tidak berfungsi untuk mencari kebenaran. Sesimpel itu, brother. Ya, silakan dijawab. Baik. Paham tidak konteks pertanyaan saya? Akal itu tetap berfungsi dalam mencari kebenaran, ya. Nah, kan Saya kasih pintar contoh dong, begini. pintar. Dengar dulu, Lanjut. dengar dulu. Saya kasih contoh begini. Satu manusia, satu individu, kita pasti sepakat bahwa dia hanya memiliki satu fakta hidup, tidak mungkin ganda, ya. Setuju ya? Oke, saya sepakat. Contohnya begini. Hanya ada satu fakta Oke. hidup Contohnya manusia tidak mungkin. Bentar, saya luruskan ini biar bahasanya tidak ngawur ya. Jadi satu person itu dipastikan hanya memiliki satu cerita kehidupan, satu fakta kehidupan. Mustahil ada 2 cerita, dua-duanya benar. Saya sepakat itu. Baik. Lanjut. Oke, saya kasih contoh biar yang lain paham, karena mungkin yang lain tidak paham. Contohnya, Uniriva pada jam 10:06 waktu Indonesia Barat sedang berada di Komal Kucang berdebat dengan Guru Dev. Kan begitu, itu fakta. Tetapi kalau ada cerita lain mengatakan bahwa pada jam yang sama Uniriva sedang berenang di kolam renang, itu adalah cerita bohong. Nah, itulah namanya Sepakat, satu sepakat. individu. Nah, dari situlah saya juga mengkaji isi kitabmu dan isi kitab saya dari data-data sejarah. Contohnya, Oke, kita bahas. Yesus diberitakan oleh Alkitab, oleh banyak kesaksian, oleh nubuat, dan oleh Yesus sendiri bahwa dia disalib dan bangkit pada hari ketiga. Mana di mana? Tunggu. kitabmu- Mana di kitab Anda dulu? Sebutkan dulu ayatnya. Saya mau kita Bentar dulu, diskusi kita tenang akademik dulu. ya. Sabar. Oke, saya tunggu di datanya ya. Saya minta data. Bentar dulu, jangan dipotong. Siap. Sementara di kitabmu di surah An-Nisa 157, satu ayat itu doang mengatakan bahwa dia tidak disalibkan atau diserupakan gitu loh. Oke. Nah, dari 2 data ini saya kaji manalah yang benar. Dan Oke, saya pastikan silakan. data di Alkitab itulah yang benar. Nah, Oke, saya juga menelusuri. bentar, Sabar sebentar. dulu, Udah masuk sabar, ini sabar. sudah masuk Dulu. ranah klaim.
Saya lanjutkan dulu. Kita nggak usah Nah, saya melebar, juga fokus di dengar titik ini. dulu. Pembuktian kebenaran. Sabar, Rifa. Sebentar. Sabar. Saya Kamu enggak. saya lihat gitu loh. Bukan Sebentar panik. dulu. Saya ingin supaya kita diskusinya terarah. Anda jangan melebar. Satu, fokus pada titik poin bahwa saya sudah sepakat dengan Anda bahwa akal berfungsi untuk memilah mana kotoran, Jangan diminum. mana berlian. Ya tunggu, Anda dari tadi nyerocos aja. Nah, gantian. Belum selesai. Oke, poin langsung straight to the point. Saya tidak mau lama-lama. Oke, baik. Saya juga menelusuri dari mana sih informasi di An-Nisa 157 itu. Tentu ada data yang melatar belakangi. Dan saya mendapati fakta bahwa itu kisah atau dogma itu berasal dari abad kedua sesudah Masehi, yaitu Doketisme yang dicanangkan oleh orang-orang Gnostik di Alexandria waktu itu. Yang saya buktikan lagi bahwa itu memang berasal dari situ dogma itu, karena di dalam keimanan orang. Jangan terlalu panjang, ini bukan gereja loh, brother. Dulu, sabar. Ya, tapi Anda kok kayak di gereja, kita debat loh, kita Kan diskusi namanya loh. tadi kan, saya masih bernarasi. Bukan. Kasih waktu. Sabar. Kucang, saya tidak mau kayak gini loh. Saya kasih dia waktu 3 menit, 2 menit maksimal loh. Enak aja dia. Loh, enak aja saya bicara, Anda ngomong. Enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau. Kasih waktu, Sanora, kasih waktu 2 menit dia. Jangan, kalau enggak nanti dikejatnya gereja ini. 2 menit ya, lagi ya. Nah, 3 menit, oke. selain daripada dogma Doketisme itu, yang tokohnya bernama Basilides itu, dan Valentinus yang menyatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus tetapi diserupakan dengan Simon dari Kirene, ada satu fakta lagi bahwa itu mendukung. Contohnya, Yesus membuat burung dari tanah liat yang ada di dalam Ali Imran 49 atau Al-Maidah 110, itu juga berasal dari dogma Gnostik itu. Nah, dua itulah yang mempengaruhi Al-Quran gitu loh. Karena tidak ada Oke, sudah cukup. Oke. Injil kanonik. Sudah cukup. Oke, dengarkan saya. Apapun asumsi Anda, saya minta data-data ilmiah karena Anda bilang Anda mengkaji. Kajian itu ada data akurat ilmiah ya. Jangan cuma cocongologi. Saya kasih data. Contoh saya nih ya. Ini contoh. Jadi ketika ada orang yang menceritakan bahwa Bang Zuma itu adalah penyesat menurut perspektif Kristen, lalu ada yang mengatakan bahwa Bang Zuma itu penyampai kebenaran menurut perspektif Islam, maka akal berfungsi kemudian untuk membedakan siapa narasinya yang benar tentang Bang Zuma. Mari kita lihat. Kalau saya yang punya otak, punya akal, saya akan cari tahu siapa Bang Zuma. Apakah dia memiliki masa lalu yang kelam dengan orang Kristen sehingga dia membenci umat Kristen? Apakah dia adalah orang yang pernah berdusta, sering melakukan kejahatan terkait agama Kristen? Kalau dia memiliki dari kecil sudah menunjukkan kebenciannya kepada Kristen, maka ketika statementnya bisa dikatakan statement yang tidak bisa diterima sebagai kebenaran objektif. Ini akal berfungsi. Oke, Anda tadi mengatakan dekotisme lah, inilah. Tunjukkan kepada saya bahwa secara ilmiah semua informasi genostis atau yang Anda katakan bidat pada masanya itu secara ilmiah betul-betul adalah bidat dusta. Sementara penulis Matius, Markus, Lukas adalah kebenaran yang sejati. By ilmiah, ya. Jangan cuma cocongorlogi di hadapan saya mahasiswi ini, ya. Tolong tunjukkan by ilmiah bahwa pemahaman tentang Yesus dalam pemahaman yang tidak disalibkan itu adalah sesuatu yang hoax. Tolong tunjukkan kajian ilmiah, minimal tunjukkan siapa orang-orang ini yang mengatakan bahwa Yesus disalib. Tunjukkan kepada saya bahwa apa yang dia katakan bahwa Yesus disalib itu fakta secara sejarah. Bahwa nanti kemudian Al-Quran mengatakan dia tidak disalib, itu melanggar sejarah. Sejarah mana yang mengatakan dia mati disalib? Mau pakai data Sanhedrin? Coba tunjukkan kepada saya, apakah Sanhedrin adalah orang-orang yang layak dikatakan sebagai sejarawan? Tunjukkan kepada saya secara ilmiah. Jadi gini, klaim itu harus ada bukti. Saya tidak akan memberikan premis apapun kepada Anda. Saya hari ini hanya akan menuntut bukti dari cocongologi Anda. Data ilmiah dari Sanhedrin yang mengatakan ada satu orang bernama Cahyono melihat memastikan bahwa orang ini mati disalib. Tunjukkan kepada saya, apa kredibilitas orang ini? Bisa tidak dia dipercaya? Jangan-jangan dia penipu. Kalau kalian percaya kepada Hansip Romawi, kalian memang percaya kepada penipu-penipu Bani Israel yang mengatakan kami telah membunuh Yeshua HaMashiach karena dia adalah nabi palsu. Ya, kalau kalian percaya dengan mereka, tolong jangan katakan dia mati disalib. Kenapa kalian tidak memakai Sanhedrin pasal ke-43A bahwa dia mati dirajam? Kalian yang bertentangan informasinya dengan sejarah. Nah, bagaimana dengan Islam? Islam tidak bersandarkan kepada sejarah karena Al-Quran bukan karangan manusia. Kalau ada Tuhan berbicara lalu sandarannya kepada hasil analisa manusia, ini Tuhan kok bersandar kepada pernyataan manusia? Yang namanya wahyu, baru kita masuk ke ranah kebenaran yang saya sampaikan dengan masuk akal tadi. Ada 2 dimensi dalam ranah teologi. Tapi yang namanya kebenaran yang disampaikan walaupun itu di luar dimensi yang material, yang namanya adalah transenden, tetap akan masuk akal. Contoh, ketika Tuhan mengatakan ada surga dan neraka.
Ini surga dan neraka belum bisa kita indra. Tapi ketika kita tahu Tuhan mengatakan dia maha pengasih, maha penyayang. Sebentar, ini saya kasih contoh. Masuk akal. Saya kasih contoh. Saya tidak membawa premis. Saya sedang menuntut kepada Anda karya ilmiah Anda ya. Hasil kajian Anda. Jangan banyak tipu-tipu di hadapan kami. Lalu bagaimana cara membuktikan bahwa surga dan neraka masuk akal? Caranya adalah bahwa di dunia ini saja ada yang namanya kesengsaraan dan kenikmatan. Bagaimana mungkin tidak ada yang namanya surga dan neraka? Ini make sense. Ini common sense. Berfungsi, bekerja. Maka tunjukkan kepada saya akal Anda berfungsi ketika Anda katakan ada ajaran gnostis yang mempengaruhi Islam. Mana karya ilmiahnya? Mana jurnal ilmiahnya? Sebutkan siapa pengkajinya. Anda kaji sendiri. Mana? Tunjukkan, buka. Ya, ini baru dikatakan akademik. Ya, kalau cuma cocongologi, Trinitas itu menurut Unitarian bidat, Bung. Oneness itu menurut Trinitian bidat, Bung. Sabelian itu bidat, Bung. Bahkan Trinitas menurut banyak orang Oneness. Kita bicara, ya saya tanya, apa? Oke, saya tanya, ketika Yesus dikatakan mati di salib, siapa sejarawannya menyatakan? Satu, jawab ya, secara ilmiah. Yang kedua, tunjukkan kepada saya buku sejarah mana yang menunjukkan bahwa Yesus disalib dengan saksi-saksi ilmiah. Dua, coba tunjukkan. Dan yang ketiga, bedakan kepada saya mana informasi yang betul-betul valid bersumber dari Yesus antara apokrif yang dipegang oleh Basilides, Gnostis, dan juga kitab-kitab kitab-kitab yang dikanon. 4 ini. Tunjukkan secara ilmiah perbedaannya. Siapa otoritas tertinggi yang mengkanon, bagaimana kedudukannya secara ilmiah. Jelaskan itu kepada saya. Saya tunggu Anda 5 menit mulai dari sekarang. Silakan. 5 menit waktu Anda menunjukkan data. Saya tidak akan terima. Host, kalau dia tidak tunjukkan data, stop diskusi ini. Sudah gini. Al-Quran itu adalah kesaksian tunggal oleh orang yang bernama. Kalau orang ini tidak bisa menunjukkan klaim cocongorologinya tadi, saya tidak mau diskusi. Kalau Anda hanya cocongorologi, saya tidak butuh. Mending saya ngomong sama kambing. Lebih baik saya ngobrol sama kambing ya. Saya minta data 5 menit, tunjukkan data ilmiah bahwa Gnostis itu salah, bahwa yang di kanon ini benar. Ilmiah. Tunjukkan otoritas tertinggi yang membedakan. Oh, ini loh yang benar loh. Siapa yang bilang bicara ini? Oh, ini Yohanes. Yohanes mana? Yohanes anak Zebedeus. Dia hidup. Tunjuk. Saya minta data. Tidak ada istilah Uniriva berdiskusi dengan orang yang sudah membuat statement dan klaim sok-sok akademis tapi tidak berdata. Saya minta data. Saya minta data. Saya kasih Anda waktu 10 menit asal dengan data. 1 jam asal dengan data. 2 jam asal dengan data. Saya tunggu, saya mau belajar. Saya catat. Saya catat 2 jam. Kalau tidak ada data, hentikan brother. Buka cam, tunjukkan data. Saya catat 10 menit. 10 menit untuk Anda. 3 menit loh. 2 jam lagi. 2 jam. Silakan 2 jam. 2 jam. 2 jam sampai pagi ya. Saya tunggu data. Saya catat. Saya catat ini. Oke. Saya kan wajar bernarasi bahwa Al-Quran itu. Waduh, saya ini lagi minta data pembuktian secara ilmiah. Ini gimana sih ini orang? Buka data. Saya nyatat ini loh. Loh, saya lagi tunggu data. Tunjukkan kepada saya bahwa Saya malu, jadi laki-laki itu saya malu kalau nggak bisa nampilkan data. Saya minta lu. Astagfirullahaladzim. Nggak usah lo. Kita tidak pantas menunjukkan itu. Ya, satu teman-teman, ingat ya. Tunjukkan data sejarawan ya, satu. Malulah Kodek. Sejarawan mana yang mengatakan dia disalib? Coba, sejarawan. Saya minta sejarawan. Ayo. Dengarkan dulu. Aduh, saya minta sejarawan mana? Ini kenapa sih ini? Satu, saya bicara butuh nama. Saya masih sama. Mana, Dev? Dengar dulu. Datamu dan Ngapain saya dengar dari tadi narasi liar? Panik. Nggak perlu narasi, data. Di dalam Alkitab, dengar dulu. Di dalam Alkitab itu bukan kesaksian tunggal, ya. Itu banyak yang menjadi saksi di situ. Siapa? Yohanes Pembaptis. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Makanya dengar dulu. Fokus ke penyalipan. Dengar dulu. Nah, Fokus ke penyalipan. dengar dulu. Sejarawan. Saya butuh nama dulu. Sejarawan. Letakkan satu nama. Kau penipu. Kau dari tadi sok-sok bilang kau kaji katanya Al-Quran sama Bible. Kau penipu. Kau bilang kau mengkaji kalau kajian itu ada datanya. Kau kayak aku kalau kajian itu ada datanya. Kajian itu ada datanya. Kau penipu. Dengarkan dulu. Ya. Siapa sejarawannya? Saya minta sejarawannya. Saya catat. Kau yang bilang tadi, bahkan kita sudah sepakat tadi bahwa kebenaranmu harus sesuai dengan sejarah. Cepat datanya mana? Kita sudah sepakat tadi bahwa kita fokus pada penyaliban. Ini penyalipan ini. Sejarawannya siapa yang melihat? Iya, dengar dulu. Kau mir dulu lah. Kau Aku butuh nama. Jangan banyak cerita kau. Narasi kau liar kali. Penipu kau. Di dalam nubuat Nabi Yesaya sudah. Kok nubuat sejarawan, woi? Dengar dulu. Sejarawan kok nubuat kau. Nubuat itu sama. Al-Quran tidak bersandar kepada sejarah. Al-Quran tidak pernah kami mengklaim kami bersandar kepada sejarah. Kalian yang kebenarannya dengan sejarah. Mana sejarawannya? Kamu itu panik saya lihat. Bukan panik, jijik aku lihat orang yang sok-sok bahas ilmiah tapi nggak ada data ini. Dengar dulu. Di dalam Alkitab, tengok Sanhedrin ini, Tuhan kau mati derajat. Ini baru data. Ini kayak gini data. Data. Inilah, ini data namanya.
Ngerti nggak di data? Trauma debat dengan saya. Bukan berkali-kali. trauma, jijik. Masa Dengar dari dulu. tadi kau bilang kau mengkaji Al-Quran Dengar sama dulu. mengkaji Bible. Kalau Dengar kajian itu ada dulu. fakta-fakta datanya mana? Kapan saya bicara Jawab kalau ini. begini? Jawab ini. Dengar dulu ya. Sejarawannya siapa? Di dalam Alkitab saya katakan tadi bahwa Ngomong pakai data, Dep. bukan Dep ngomong pakai data, tunggal. Dep. Iya, Dep pakai data, pakai data. diam. Astagfirullah. Dep. Istighfar dulu. Dep. Orang Kristen dia ada kami saya gini peringat kali ini. gitu. Maksudnya begini. Bagaimana saya bernarasi? Kalau memang Dep Dep bernarasi. itu jantan, ya. Kalau kamu jantan, kamu tidak kamu memiliki Simak harkat dulu. dan martabat, kamu Dengar memiliki kemaluan, ya berarti kamu Ini harus bagaimana saya sepakat berbicara dengan kalau begini? standarisasi diskusi. Orang kalau Kalau dialog Uni Rifa kita, tadi sudah menyatakan dia ada berdiskusi dengan porsinya orang yang berilmu dan masing-masing, berdata. gitu loh. Tapi Dengar dulu. selama ini yang saya perhatikan bahwa mulai Dep lagi ini panik hanya gitu. mengarang. Mulai panik lagi gitu loh. Jawab ini, dengar guru-guru. Bagus. Kamu tahu tidak? Bentar Bang Dengar Dita, kamu biar satu biar saya. sama Uni. Biar saya Jalan biar saya aja. Itu Gini guru, tergantung kau guru, saya kau menciderai bagaimana nama saya guru loh. menjelaskan. Kau menciderai, kau Dengarkan mengotori dulu. istilah guru loh. Guru itu Bukan, adalah seorang tetapi pengajar. kalian Pengajar panik, ini saya lihat. kemana larinya panik? Panik. Kami di sini menghentikan penyesatan. Kau bilang tadi apa? Dengar dulu. Saya mengkaji Kalau kau Al-Quran, nggak saya panik, mengkaji Bible. pasti kau biarkan saya berbicara. Enggak lah, Tapi ngapain kalau saya kau biarkan panik, penipu? Nah, Tidak ada, tidak ada kaitannya orang ngapain panik kau itu ajak tidak saya membiarkan dialog? orang bicara. Kalau kau Karena anggap saya kau penipu. telah menunjukkan penipuanmu. sudah. Tadi kau bilang apa? Itu. Bahwa Terus akal ngapain itu kau ajak saya memvalidasi berdialog? kebenaran. Lalu Nah, ketika kan? kutanya kau lagi, kok ketawa? Enggak malu Dengar kau. dulu, dengar Kau dulu. bilang apa? Oh, ya, Coba dengar saya segmenmu apa? dulu. Oke, Dengar sekarang dulu. ini fokus kedua ini. Sabar, Ini kita bicara jangan penyalipan. mengatur saya dalam menjelaskan. Saya punya kapabilitas sendiri gitu loh. Jangan Oke, kalahkan tunjukkan saya. kapabilitasmu. Benar. Apa? Sebagai apa kau? Kredibilitasmu Oke, apa? makanya diam dulu. Enggak, saya tanya Diam. kredibilitasmu sebagai Ini apa? buang-buang Kalau aku waktu sebagai gitu mahasiswi, aku mahasiswi, kau apa? Ya saya, Kau siapa? saya bekas dari mahasiswa itu sudah lewat saya. Ya, mahasiswa Jauh apa kau? dari Mahasiswa kamu. apa? Mahasiswa Dengar apa? dulu. Saya mahasiswi Dengarkan PAI, dulu. Pendidikan Agama Islam. Saya punya kredibilitas Saya bicara tidak tentang Islam. bertanya itu. Ya itu kan Hei, bagian Islam. inilah kau Saya membahas penipu. Alkitab. Apa kredibilitasmu bicara tentang kekristenan dan sejarah Kristen? Kalau nggak punya ini diam. kan Kalau ada ilmu jawab. Kapasitas Mana? dari Apa kapasitasmu? debater Islam, orang mau bernarasi dipotong, Loh, dikasih waktu. kalau saya gitu kan? jelas di PD Dikti nama saya Dengarkan dulu. terdaftar sebagai mahasiswi dulu. pendidikan agama Islam. Saya punya tidak kredibilitas tanya itu. berdiskusi lintas agama karena saya Dengarkan mensiarkan dulu. agama Sabar. saya. Kau Sabar. sejarawan mana Sabar. yang melihat Yesus disalib? Sabar, dengar dulu ya. Di dalam Sejarawan. Alkitab, Jangan lari-lari. dia bukan kesaksian tunggal, tetapi kesaksian dari banyak pihak. Saya sudah sebutkan tadi bahwa ada Yohanes Pembaptis, ada Yesus sendiri, ada para rasulnya, ada malaikat, ada pengikut-pengikutnya, termasuk nubuat-nubuat Nabi. Nah, Oke, siapa kalau yang gitu yang pertama, melihat penyalipan? dengar dulu. Fokus ke Sabar, penyalipan. sabar. Fokus ini loh, Saya tema fokus kita ini. ini loh. Tema kita ini loh. Penyaliban Yesus itu diberitakan Yesus sendiri sebanyak 3 kali di dalam Injil. Mana ya. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Mana ayatnya? Kita buka di Mana? pemberitahuan yang ketiga. Misalnya di Injil Markus 10 ayat 32 sampai 45. Itu Diam. Kita pemberitahuan buka yang dulu. ketiga. Kita buka Ya. dulu, Silakan. bentar. Silakan. Markus pasal 10 Markus 32. 10 ayat 32 sampai 45. Mari kita baca teman-teman ya. Ya, kamu aja yang baca biaran. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Diam dulu, diam. Kecilkan suaramu. Di mute. Nah. Yesus dan murid-muridnya sedang perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Ini perkataan siapa? Yang menceritakan ini siapa? Yesus kan? Baca 32. Ini Yesus yang nulis? Yesus. Kan bukan. Yang menuliskan cerita ini siapa? Yang menceritakan Itu kembali kisah ini siapa? Yesus yang Iya, ditulis saya juga dalam bisa menuliskan sebuah buku. Pak Presiden Nah, Jokowi kemarin mulai- jalan-jalan mulai sama sudah- saya. Terus dia mulai- membelanjakan saya baju. Saya tanya, Bukan yang cuma menceritakan ini sebatas siapa? Itu Rifa. Loh, Bukan saya cuma lagi sebatas itu. saya lagi kritisi sumber. Saya tanya, ini siapa yang Makanya memberitakan kau jangan potong kalau Potong. saya bernarasi. Saya diskusi Ya. ilmiah, saya bukan diskusi Oke. abal-abal sekarang Kamu dengan sudah Anda. membaca Anda gelarnya tadi. guru. Anda Diam gelarnya dulu, guru. Diam dulu. Kamu potong-potong sih. Bang Dengar Kucang dulu. Onyot, jeda bang, Kamu Bang sudah- Kucang Onyot jeda. Saya tanya, Astagfirullah. siapa yang memberi informasi ini? Siapa yang memberikan? Ini orang yang bicara ini pasti orang yang dekat pada waktu itu karena dia tahu perasaan murid-murid nih. Sampai dia mengetahui bagaimana perasaan murid. Coba siapa yang memberikan info ini? Coba dijawab.
Ya, ini dia bicara tentang perasaan nih. Ini kalau ada orang yang bicara tentang perasaan, kalau saya bicara nih, Mbak Sanora perasaannya waktu itu sedih. Diam Saya dulu, harus diam ada di dulu. situ. Gak bisa, enak aja. Saya kritisi sumber dulu. Kita kaji ini Bible. Jawab. Astagfirullah, kok di mute gitu loh? Bang Kan Pucang, kamu Bang sudah Pucang, baca jangan jeda, Bang. tadi. Iya, ini Dengar siapa? dulu, kamu sudah baca saya, tadi bahwa Loh, saya nggak percaya dengan Dengar ini. dulu. Loh, Saya nggak percaya, saya bagaimana kritisi sih, dulu. data? Iya, data ini Itu dari data, siapa? Bu. Data ini dari Nah, siapa? dengarkan dulu. Silakan. Oke, Pada dari saat siapa? itu Yesus sedang berbicara kepada 12 muridnya, kan begitu? Iya, Berarti menurut siapa? kesaksian Itu Kata dari siapa? para muridnya. Nah, siapa muridnya yang bicara ini? Loh, itu kan 12 murid, masa kau nggak tahu? Iya, kalau ini siapa? Emang 12 murid yang menulis ini? Kau tahu informasi ini dari siapa? Gini loh, oi, kau paham enggak? Kau tahu dari siapa ini? Dengar dulu, kamu kok panik banget sih Rifa? Jijik kali lo sama orang ini nggak ngerti bahasa Indonesia lo. Ini kan si Markus yang tulis. Si Markus dapat info dari siapa? Lah Emang iya. dia ada di situ?